Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngerangkum alur cerita film Scream 1 tahun 1996. Sebagai informasi, aku akan ngerangkum Scream 1 tahun 1996 sampai Scream 5 tahun 2022 kemarin. Dan linknya bakal aku simpen di deskripsi video ini. Scream 1 ini bercerita mengenai seorang gadis remaja yang diteror oleh seorang pembunuh setahun setelah peristiwa pembunuhan ibunya. Tak hanya itu, pembunuh tersebut juga mengincar semua teman-temannya. Jadi ceritanya di kota kecil Woodsboro, seorang wanita bernama Casey mendapat teror telepon dari pria yang tidak dikenal. Kebetulan pada saat itu ia tengah berada di rumah sendirian tanpa orang tuanya. Saat Casey menolak untuk terus mengobrol dengan pria tersebut, pria itu pun mengatakan kalau ia ternyata sedang mengawasi Casey dari luar rumahnya. Tidak itu saja, pria misterius itu juga sudah menangkap kekasih Casey yang bernama Steve dan telah mengikatnya di teras belakang rumah Casey. Masih melalui telepon, pria itu lantas memberi beberapa pertanyaan seputar film horor pada Casey. Nah, ketika Casey gagal menjawab pertanyaan itu, sebagai konsekuensinya Steve pun akhirnya di-kill. Casey pada saat itu mencoba untuk kabur, namun Casey kemudian dihadang oleh seseorang yang menggunakan kostum Ghostface. Tak lama kemudian, ia pun menemui ajalnya menyusul sang kekasih. Bersamaan pada saat itu dengan kedua orang tuanya yang baru saja sampai di rumah Casey. Kematian Casey dan Steve membuat awak media berdatangan ke kota, termasuk ke sekolah mereka berdua, yaitu Woodsboro High School. Pihak berwajib pun turut melakukan investigasi di sekolah untuk mencari petunjuk mengenai kematian Casey dan juga Steve. Satu persatu, murid juga diwawancarai, dan salah satunya adalah Sydney, di mana kebetulan ibu Sydney juga adalah korban pembunuhan tepat setahun sebelum peristiwa ini terjadi. Singkat cerita, pada malam harinya Sydney yang tinggal sendirian karena ayahnya tengah melakukan perjalanan dinas selama 1 minggu mendapat telepon dari pria yang tidak dikenal. Di saat Cindy akan menutup telepon itu, tiba-tiba Ghostface muncul dan menyerang Sydney tanpa basa-basi lagi. Pada saat itu Cindy pun melawan dan berhasil bertahan hingga mendadak Ghostface pergi meninggalkannya. Lalu tak lama kemudian, Billy yang merupakan mantan kekasihnya tiba-tiba muncul. Lalu saat mereka berpelukan, sebuah handphone pun terjatuh dari baju Billy. Karena merasa shock, Sydney pun pada saat itu langsung bergegas lari keluar dari rumahnya. Untung saja polisi yang sempat ia hubungi sebelumnya akhirnya datang dan mereka langsung menangkap Billy. Sahabat Sydney yang bernama Tatum menyusul dan ia pun tiba di TKP. Ia hendak menemaninya pergi ke kantor polisi untuk diperiksa. Saat ini giliran Gale, yang merupakan seorang reporter TV yang datang ke rumah Sydney. Diketahui Sydney dan Tatum rupanya sangat membenci Gale karena dalam kasus tewasnya ibu Sydney dulu, ia justru berpihak pada Cotton Wary yang merupakan tersangka utama pembunuhan ibunya Sydney. Dalam pemeriksaan, pada saat itu Billy pun mengaku bahwa ia tidak berbuat apa-apa pada Sydney. Kemudian Hank, yang merupakan ayahnya Billy, yang pada saat itu mendampingi anaknya meminta polisi untuk mengecek panggilan yang keluar masuk dari ponsel Billy karena ia sangat yakin putranya itu tidak bersalah. Kemudian Billy pun untuk sementara ditahan hingga akhirnya terbukti bahwa ia tidak bersalah. Di lain sisi, Tatum mengajak Sydney untuk pulang dengan diantar oleh Deputi Dewey yang merupakan kakaknya. Pada saat itu, keduanya sempat dihadang oleh Gale di luar kantor polisi, tapi Sydney yang memang membencinya dari dulu merespon pertanyaan Gale dengan menghantam wajahnya. Demi keamanan, Sydney pun untuk sementara waktu tinggal bersama Tatum, dan tak disangka pada malam hari itu, pria misterius tersebut kembali menelepon Sydney. Seolah-olah ia tahu di mana Sydney saat ini berada. Keesokan harinya, Dewey memberitahu bahwa Billy kini telah dibebaskan karena tidak ada bukti sama sekali bahwa Billy yang melakukan panggilan ke rumah Sydney melalui ponsel tersebut.
Dewey lantas mengantarkan Sydney dan Tatum ke sekolah. Ia yakin keduanya akan aman selama berada di sana. Melihat Gale, Sydney menghampirinya dan lagi-lagi berdebat soal Cotton. Namun, Gale terlihat sangat yakin bahwa Cotton benar-benar tidak bersalah. Sebaliknya, Sydney tetap tidak bisa menerima kalau bukan Cotton yang membunuh ibunya 1 tahun lalu. Tak lama kemudian, saat berada di kamar mandi sekolah, Sydney pada saat itu tiba-tiba diserang oleh Ghostface kembali. Kendati demikian, akhirnya ia pun berhasil melarikan diri. Kejadian tersebut berujung pada kepala sekolah yang bernama Himri yang memutuskan untuk memulangkan seluruh muridnya karena dirasa akan membahayakan semua murid di sekolah itu. Sekolah juga akan diliburkan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut lagi yang menyatakan bahwa sekolah kini sudah aman. Beberapa waktu kemudian, saat semua murid sudah pulang, si kepala sekolah pun akhirnya di-kill oleh Ghostface tersebut. Di lain sisi, seseorang yang bernama Stuart yang merupakan kekasih Tatum mengobrol dengan Randy, sahabatnya. Pada saat itu, Randy ternyata curiga jika Billy memang benar adalah pelaku dari Ghostface ini. Tapi sebaliknya, Stuart justru menduga yang menjadi pembunuh adalah ayah Sydney sendiri yang bernama Neil. Hal ini tentu ia sampaikan bukan sembarangan, karena pihak kepolisian memang memasukkan Neil ke dalam daftar orang yang dicurigai. Pasalnya hingga saat ini, sang ayah masih belum bisa dihubungi, dan hal itu pun menimbulkan kecurigaan jangan-jangan ia sengaja kabur untuk menghindari pemeriksaan polisi. Tak hanya itu, belakangan perusahaan telepon juga mengkonfirmasi bahwa memang ada panggilan ke rumah Sydney melalui ponsel Neil di malam saat Sydney diserang. Sehingga hal itu pun menguatkan bahwa Neil terlibat di dalam proses pembunuhan itu. Pada malam hari itu, Stu mengadakan pesta di rumahnya untuk merayakan libur sekolah selama 1 minggu. Tatum dan Sydney sama-sama menghadiri pesta tersebut. Mencoba mencari berita, Gale pada saat itu juga ikut datang ke pesta itu, meskipun ia tidak diundang. Namun ia datang pada saat itu bersama Kenny. Nah, agar ia masuk, ia pun sengaja mendekati Dewey yang memang sudah lama ngefans sama dia. Melihatnya bersama Dewey, Tatum dan Sydney pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa melarangnya dan membiarkan dia gabung dalam pesta itu. Gale sendiri diam-diam menyembunyikan handycam untuk merekam apa sebenarnya yang terjadi dan mengawasinya dari mobil van-nya di luar. Tak lama kemudian, Tatum pun akhirnya di-kill saat sedang mengambil bir di garasi. Sementara itu, tamu pesta mulai meninggalkan tempat pasca mendapat berita mengenai kematian Himri. Sementara itu, Dewey pergi bersama Gale untuk mengecek laporan tentang adanya mobil yang terperosok keluar jalan tak jauh dari rumah Stu. Di tempat itu hanya tersisa Billy, Randy, Stu, dan juga Sydney. Sydney dan Billy lantas mengobrol empat mata di kamar. Hingga akhirnya keduanya pun berbaikan kembali karena memang polisi sudah menyatakan bahwa Billy tidak bersalah. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan adegan bercocok tanam. Ya, biasalah film barat. Usai enak-enak, tiba-tiba pada saat itu Ghostface muncul dan langsung meng-kill Billy. Sydney pun bergegas kabur dan berhasil keluar dengan cara melompat dari jendela loteng. Ia lalu buru-buru masuk ke dalam van Kenny untuk bersembunyi di sana. Namun apesnya, Ghostface menyusul dan ia pun berhasil meng-kill Kenny. Sementara itu, Sydney lanjut melarikan diri menuju ke dalam gudang. Sementara Dewey dan Gale pada saat itu mendapati bahwa mobil yang terperosok adalah milik Neil yang merupakan ayah Sydney. Setelah itu, keduanya pun bergegas kembali ke rumah Stu untuk menceritakan apa yang mereka temukan. Sementara Dewey mengecek ke dalam rumah,
Gale pada saat itu menghampiri mobil van. Dan ia pun melihat hanya tersisa bekas darah Kenny yang ada di dalam mobil itu. Lalu tak lama kemudian Randy tiba-tiba muncul di samping mobil van dan menanyakan apa yang terjadi. Gale yang ketakutan pun refleks langsung memukul Randy dengan ponsel yang ia bawa. Ia langsung tancap gas dan meninggalkan TKP. Belum jauh juga ia pergi, pada saat itu tiba-tiba Sydney menghadang dan meminta pertolongan. Namun karena kaget, Gale pun membanting setir hingga mobilnya terperosok ke dalam hutan. Akhirnya Sydney pun memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Stu. Setibanya di sana, Dewey keluar dengan sebuah pisau menancap di punggungnya. Tak lama ia juga terjatuh dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, giliran Ghostface yang muncul dan menyambut kedatangan Sydney. Sydney pun langsung masuk ke dalam mobil patroli Dewey dan menghubungi panggilan darurat 911. Ghostface yang memiliki kunci mobil pun masuk dari belakang dan langsung menyerang Sydney. Namun lagi-lagi Sydney berhasil lolos. Ia lalu menghampiri Dewey dan mengambil pistol miliknya. Di saat bersamaan, Randy dan Stu datang. Mereka pun saling menuduh bahwa salah satu di antara mereka adalah pelaku pembunuhan. Lalu saat Sydney bimbang, Billy pun tiba-tiba muncul dengan tubuh yang dipenuhi oleh darah. Ia meminta Sydney untuk menyerahkan pistol kepadanya. Dan dengan polosnya Sydney pun memberikan pistol itu. Tak disangka Billy menggunakan pistol tersebut untuk menembak Randy. Hal ini pun menandakan bahwa ternyata dialah pelaku sebenarnya dari semua pembunuhan ini. Termasuk pembunuhan terhadap ibu Sydney 1 tahun lalu. Ia juga mengaku menggunakan sirup jagung sebagai darah buatan sehingga seolah-olah ia telah ditembak. Lalu yang mengejutkan lagi, Stu ternyata adalah kaki tangan dari Billy. Stu lah yang sebelumnya menelepon Sydney saat Billy ada dalam penjara. Sehingga orang-orang menyangka bahwa Billy bukan pelakunya karena Ghostface itu masih meneror Sydney. Padahal Stu yang melakukan itu. Stu lantas mengeluarkan Neil dari sebuah kamar dalam kondisi yang terikat dan telah merekayasa kecelakaan Neil. Dari semua bukti inilah diketahui jika Billy dan Stu berniat untuk mengkambing hitamkan Sydney dan ayahnya Neil sebagai pelaku pembunuhan. Di luar dugaan, Gale tiba-tiba muncul dengan membawa pistol. Sayangnya karena gugup, Gale pun terlambat menarik pelatuk. Ia terlebih dahulu ditendang oleh Billy, yang lalu mengambil alih pistol Gale. Di lain sisi, Sydney memanfaatkan momen tersebut untuk bersembunyi bersama dengan Neil. Tidak berhenti di situ, Sydney kemudian balas dendam dengan mengkill Stu dan juga Billy. Lalu saat Billy bangkit lagi dan menyerang Sydney, Gale pun berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Lalu setelah itu film pun selesai. Oh iya, buat kalian yang suka, aku bakal buatin Scream season kedua dan linknya bakal aku simpan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.